Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di video saya kali ini. Pada video saya kali ini, saya ingin berbagi apa yang dikeluarkan oleh Kemdikbudristek, yaitu surat edaran Dirjen GTK Kemdikbudristek nomor 42/HK-B/HK-04.01/2003 tentang optimalisasi komunitas belajar. Nah, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Desa dan Teknologi Dirjen GTK mengeluarkan surat edaran nomor 42/HK-B/HK-04.01/2023 tentang optimalisasi komunitas belajar. Dasar hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru. Kemudian Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 56/M/2022 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Nah, jadi Kemdikbudristek telah peluncuran Merdeka Belajar episode 15, kurikulum merdeka dan platform Merdeka Mengajar. Maka untuk meningkatkan kualitas praktik pembelajaran di satuan pendidikan dilakukanlah melalui komunitas belajar. Apa saja yang disampaikan? Yang pertama, komunitas belajar adalah wadah bagi guru dan tenaga kependidikan untuk belajar bersama dan berkolaborasi secara rutin, memiliki tujuan yang jelas dan terukur dalam meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil belajar murid. Yang kedua, setiap satuan pendidikan harus memiliki komunitas belajar dalam sekolah yang berpusat pada pembelajaran murid dengan siklus inquiry. Yang ketiga, satuan pendidikan perlu melakukan belajar bersama di dalam komunitas belajar antar sekolah yang berfokus pada pembelajaran murid dengan siklus inquiry. Terus yang keempat, komunitas belajar dalam dan antar sekolah dapat berbagi praktik baik melalui webinar pada tautan yang tersedia dalam platform Merdeka Mengajar atau PMM. Kemudian Kemdikbudristek telah menyusun panduan optimalisasi komunitas belajar yang dapat diakses pada tautan yang sudah disiapkan. Nah, kemudian yang keenam, Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten Kota, dan penyelenggara satuan pendidikan oleh masyarakat sesuai kewenangannya perlu melakukan yang A-nya sosialisasi panduan komunitas belajar bagi guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Yang B-nya pendampingan bagi guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah dalam mengimplementasikan komunitas belajar.
Yang C-nya fasilitasi pelaksanaan komunitas belajar, dan yang D pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan komunitas belajar. Di surat ini dikeluarkan tanggal 18 Juli. Tertanda Profesor Dr. Nunuk Suryani MPD. Nah, tentu kita bertanya apa itu komunitas belajar. Komunitas belajar dalam sekolah adalah sekelompok pendidik dan tenaga kependidikan dalam satu sekolah yang belajar bersama-sama dan berkolaborasi secara rutin dengan tujuan yang jelas dan terukur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil belajar peserta didik. Lalu apa tujuan dari komunitas belajar dalam sekolah? Komunitas belajar dalam sekolah diharapkan dapat meningkatkan kompetensi pendidik dan membangun budaya belajar bersama yang berkelanjutan sehingga berdampak pada peningkatan hasil belajar peserta didik. Lalu mengapa komunitas belajar dalam sekolah sangat penting? Nah, komunitas belajar dalam sekolah sangat penting karena komunitas belajar menjadi wadah untuk merealisasikan terjadinya kolaborasi antar pendidik. Pendidik belajar bersama, tidak terisolasi. Pendidik bersepakat tentang standar umum seperti pembelajaran yang efektif, rubrik indikator penilaian maksudnya ya. Pendidik bersepakat bahwa pendidikan semua peserta didik adalah tanggung jawab kolektif. Apa yang menjadi acuan dalam mengelola komunitas belajar? Acuan dalam mengelola komunitas belajar merujuk pada Dufour et al. Tahun 2021 tentang Professional Learning Community. Terdapat 3 ide besar untuk mengoptimalkan terbangunnya komunitas belajar yang berpusat pada pembelajaran peserta didik. Yaitu yang pertama, fokus pada pembelajaran ketika belajar bersama di dalam komunitas. Pendidik diharapkan berfokus pada pembelajaran peserta didik. Yang kedua, memudayakan kolaborasi dan tanggung jawab kolektif pendidik. Perlu membangun budaya kolaboratif untuk bekerja bersama dan memikul tanggung jawab kolektif demi membantu peserta didik mengoptimalkan proses belajarnya. Kualitas belajar peserta didik yang optimal sulit tercapai jika pendidik bekerja secara individual atau terisolasi. Kolaborasi yang dilakukan pendidik di satuan pendidikan diharapkan tidak hanya berhenti pada kegiatan berdiskusi dan berbagi praktik baik pengajaran, namun berlanjut sampai pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di kelasnya masing-masing. Yang ketiga, berorientasi pada hasil belajar peserta didik, menggeser fokus dari mengajar menjadi belajar. Diharapkan akan membantu pendidik agar tidak hanya memastikan bahwa ia telah mengajar, tetapi juga memastikan peserta didiknya belajar. Cara untuk memastikan peserta didik belajar adalah dengan melakukan asesmen yang berkelanjutan dan mendapatkan bukti bahwa peserta didik telah memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan. Jadi demikianlah surat edaran dari Kemendikbudristek tadi. Mudah-mudahan kita sebagai guru di satuan pendidikan bisa membentuk komunitas belajar. Oke, mungkin itu saja. Salah dan jangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.